Hidup Jokowi! Pemberitahuan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk mengawasi Menteri Koperasinya, yaitu Bapak Ferry. Saya dapat informasi dan kabar A1, Bapak Ferry sudah mulai mengunjungi badan-badan yang berhubungan dengan seluruh area yang ada di Nusantara. Bapak Ferry sedang bernegosiasi untuk bekerja sama dengan badan-badan tersebut dalam mengelola APBN yang jumlahnya triliunan untuk mendirikan koperasi Desa Merah Putih. Tetapi yang aneh adalah Bapak Ferry membawa seorang Cina yang tidak bisa bahasa Indonesia dengan 2 orang staf wanita cantik-cantik yang mirip seperti model untuk bernegosiasi, untuk memuluskan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, memanfaatkan orang Cina ini yang diharapkan bisa menjadi pengadaan barang pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa harus membawa orang Cina? Apakah di negara kita miskin dengan barang-barang untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih? Bapak Ferry ini kan menteri untuk UKM. Kenapa harus membawa orang Cina gitu loh? Inilah yang menyebabkan negara kita ini tidak maju-maju. Karena untuk mengadakan proyek saja, kalian bekerja sama dengan orang Cina. Mau ngambil untung banyak. Sekarang kalian dapat untung ceritanya, harga lebih murah misalkan. Tetapi yang sejahtera itu orang asing. Bagaimana dengan anak bangsa ini? Kenapa pemerintah tidak mendahulukan kepentingan anak bangsa? Terutama UKM-UKM yang ada di seluruh Nusantara ini. Bukankah negara bisa mempergunakan kekuatan UKM-UKM yang ada di Indonesia untuk membantu mendirikan Koperasi Desa Merah Putih? Kenapa harus memanggil orang Cina gitu loh? Saya tidak anti Cina, tapi ini fakta. Pak Ferry membawa orang Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalau membawa orang Cina yang hanya keturunan Cina, sementara dia itu memang sudah menjadi warga negara Indonesia, itu lain cerita. Ini orang asing, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kenapa harus juga membawa cewek-cewek cantik itu yang ngaku sebagai staf Kementerian Koperasi, tapi pakaiannya seperti model? Menciptakan kemitraan yang strategis. Ini penting banget, Pak. Kemitraan ini hanya bisa tercipta dengan tangan jenengan karena jenengan punya kuasa di sini, gitu loh. Jenengan punya kuasa di sini. Terakhir, Pak, ada jalan pintas nih, Pak. Saya sarankan ke jenengan. Kalau jenengan mau dan kalau jenengan berani. Tapi kalau saya harus berani, Pak. Caranya bagaimana? Masukkan 10 juta orang ini ke Koperasi Desa Merah Putih. Masukkan ke situ, ini jalan pintas. Mohon maaf ini Pak Menteri, yang saya lihat di media, koperasi yang digagas sekarang itu malah kayak Indomaret Alfamart. Lah kuwi piye toh? Jenengan harus sebagai eksekutif memberikan saran yang benar biar Pak Presiden dalam memutuskan persoalannya itu benar juga. Lah kalau buat kayak semacam koperasi semacam Indomaret Alfamart, lah apa bedanya dengan pengusaha Alfamart Indomaret? Cuman pindah nama doang, yang dijual semua pabrikasi. Kan punya orang-orang kaya itu, Pak. Oleh karenanya Bapak harus menyarankan Pak Presiden. Berani nggak Pak? Harus berani Pak. Kalau jenengan punya cita-cita 10 juta ini. KDMP itu jual saja bapok lah Pak. Apa itu satu gas? Kan Bapak tahu siapa pemain-pemain gas. Siapa yang punya. Yang kedua, beras. Masukkan ke situ beras yang layak dikonsumsi. Tapi dengan harga bulog. Harga yang murah. Yang ketiga, gula. Yang keempat, minyak goreng itu kan jenengan tahu juga siapa pemainnya. Masukkan ke situ. Yang kelima, tepung. Lainnya Pak, masukkan UMKM. Nah ini baru cerdas, ini baru benar. Sarankan Pak, dari saya, Yoyo Rusdipyo. Tolong teman-teman, video saya ini diviralkan, disebarkan. Jangan sampai uang APBN kita raib seperti kasus BGN, MBG ini. Duit kita sudah banyak yang raib ini. Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini menyebabkan uang APBN kita lenyap. Kalau MBG saya masih bisa maklumi, tapi Koperasi Desa Merah Putih saya tidak bisa maklumi. Jika ini yang terjadi, harusnya negara menggunakan komoditas yang ada di negara Indonesia untuk proyek-proyek nasional, bukan menggunakan kekuatan asing. Oh, harganya lebih murah kalau kita beli di Cina. Ya harusnya ada pendekatan-pendekatan yang baik dong kepada UMKM yang ada di Indonesia. Gimana caranya supaya memperoleh barang-barang yang harganya bagus, produknya juga bagus. Sudah terbukti kok beberapa koperasi yang didirikan di Nusantara ini ambruk. Baru 6 bulan udah ambruk karena mereka mendirikan koperasi asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Karena modalnya dimakan oleh pemerintah. Siapa pemerintahnya? Ya orang yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengadakan ini. Uang 1,5 M jatuh ke masyarakat cuma 750 juta. Gimana mau kokoh bangunannya kalau separohnya dimakan gitu loh. Saya ini sudah diminta oleh teman-teman untuk bicarakan ini di channel saya. Supaya ada perhatian khusus dari Bapak Prabowo Subianto tentang hal ini. Karena nggak main-main, Koperasi Desa Merah Putih ini, kalau didirikan ke seluruh negara Republik Indonesia, tentu akan sangat banyak menghabiskan uang negara. Jika pengelolaan APBN ini untuk mendirikan koperasi ini benar, maka itu bagus. Tetapi faktanya,
koperasi yang berdiri ini tidak murni 100% amanah dijalankan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengelola uang pendirian Koperasi Merah Putih ini. Fakta di lapangan sudah banyak yang terjadi. Penguapan uang itu sudah banyak saksi-saksi itu yang mengatakan itu. Termasuk orang-orang yang ada di organisasi saya. Ada banyak sekali anggota organisasi saya mengatakan itu. Dari atas 1,5 Bu, tapi ketika jatuh ke kita cuman 700 sampai 800 juta saja. Sehingga kami kesulitan ketika diminta untuk mendirikan sebuah koperasi dengan luas sekian-sekian, bahannya sekian-sekian. Akhirnya batal perjanjiannya. Ada yang menjalankan tetap tapi dengan mengurangi komposisi bahan bangunan, ada yang membatalkan karena tidak berani, kalau ambruk kan resikonya berat. Begitu. Tolonglah ini ya teman-teman, kita semua mengawasi nih, uang kita jangan sampai dikeruk habis-habisan oleh menterinya dengan sistem yang acak-adul ini, yang sudah tidak sehat dari awalnya. Ini nggak sehat teman-teman. Cara seperti ini tidak sehat. Mendatangkan orang asing yang nggak bisa bahasa Indonesia ke badan-badan, kemudian mendatangkan cewek-cewek cantik untuk merayu kepala-kepala badan supaya memuluskan kerjasama ini udah nggak sehat. Dan ini sudah tidak baik buat negara kita. Jadi kita semua harus mengawasi ini. Jangan sampai kejadian BGN terjadi. Jangan sampai kejadian-kejadian nanti terjadi lagi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kalau dulu zaman Bapak Jokowi saya aman, uang kita diawasi dengan ketat. Tapi zaman sekarang ini kok saya jadi was-was terus. Saya takut negara kita ini menjadi miskin. Yang kedua, saya minta Pak Menteri menjelaskan apa indikator keberhasilan KDMP. Ini yang belum jelas bagi kami. KPI-nya apa? Indikator keberhasilan yang objektif itu apa? Apakah jumlah yang berdiri, bangunan yang selesai, omset, atau keuntungan? Ini kan bisnis, Pak, sebetulnya. Ini kan bisnis, bukan sosial ini. Masa udah dibukain usaha, kemudian udah dibina, nggak dilepas-lepas. Kan suatu saat harus dilepas, Pak. Nggak dikasih terus. Kalau dikasih terus, manja, Pak. Nah, ini modalnya habis nanti. Bagaimana selanjutnya? Nah, indikator keberhasilan KPI, indikator yang objektif apa dari Koperasi Desa Merah Putih? Nah, ini harus dijelaskan pada publik, sehingga publik tahu bahwa ada indikator yang objektif, yang diukur. Ini kelihatannya target, Pak, angka. Wah, 1061. Ntar 5.000 berapa? Ntar 80.000. Wah, kejar terus angkanya. Pak Ferry, kalau ini dikejar terus 80.000 dalam jumlah singkat, itu udah hampir dipastikan, Pak, banyak yang mangkrak, Pak. Hampir dipastikan banyak yang mangkrak. Maka tolong ini dicegah sebelum menjalar kemana-mana. Verifikasi dan validasi ini juga menjadi penting. FS-nya penting. Nah, kita minta Kementerian Koperasi menjalankan fungsi itu. Jangan hanya diem di situ. Ini lurus aja nih. Ini apa ini? Loh. Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kaloran, Kabupaten Temanggung berdiri di atas sebagian jalan umum. Ruas tersebut kerap dilintasi pengguna kendaraan bermotor. Lokasi KDMP ini berada di Jalan Kauman Kaloran, dekat dengan kantor Kecamatan Kaloran. Jalan ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Saat ini penampakan bangunan KDMP masih setengah jadi. Temboknya belum dicat. Kaca dan pintu besi yang memanjang di gerai koperasi juga belum ada. Sementara itu, kendaraan terlihat melintas di ruas jalan yang sebagiannya sudah tertutup bangunan koperasi tersebut. Pendirian KDMP Desa Kaloran sudah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Untuk saat ini pembangunan koperasi dihentikan sementara. Baru 24 jam diluncurkan, tanda toko Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, dicopot lagi pada Selasa 22 Juli 2025. Pelepasan tanda toko ini menandai putusnya kerjasama koperasi dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kesempatan pengurus koperasi untuk berbincang langsung dengan Presiden Prabowo lewat sambungan virtual malah jadi awal persoalan. Pihak pengurus KDMP Pucangan tidak menyebutkan adanya dukungan dari PT Perekonomian Sunan Derajat. Kesalahan itu memicu kekecewaan besar dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Tak butuh waktu lama, seluruh barang dan peralatan yang sebelumnya diberikan Ponpes ditarik kembali. Kepala Desa Pucangan atas nama Santiko mengklarifikasi, kesalahan penyampaian itu bukanlah hal yang disengaja. Ia mengaku gugup saat harus berbicara langsung kepada Presiden. Viral di media sosial Koperasi Desa Merah Putih di Desa Plosorejo, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri disebut berada di tengah hutan. Dalam video di media sosial yang menarasikan bangunan tersebut berdiri di tengah hutan dan jauh dari permukiman warga. Narasi tersebut dibantah oleh Komandan Raya Militer, dan Ramil, 20 Kismantoro Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infanteri Ceris Budirianto. Menurut dia, lokasi KDMP Plosorejo justru berada di kawasan yang dikelilingi permukiman warga dan memiliki akses yang mudah dijangkau masyarakat. Lokasi KDMP Plosorejo tergolong strategis karena berada di akses jalan yang setiap hari digunakan masyarakat.
Jarak operasi dengan permukiman warga di Dusun Pager Gunung sekitar 300 meter. Sementara dari arah lainnya berjarak sekitar 400 meter dari Dusun Kepuh dan Dusun Randu. Ini gimana konsepnya? Nggak ada pemukiman. Tuh. Tengah-tengah hutan. Tuh. Ini benar-benar tengah hutan. Mau pergi ke hajatan. Udah jadi. Dan ini kita lewati tengah hutan.